Prabowo kalahkan Ganjar dan Anies di semua simulasi. Survei LSI seperti yang sudah kami sampaikan berulang-ulang bahwa survei itu kan fluktuatif. Kadang-kadang Pak Prabowo di atas, kadang-kadang juga di tengah, kadang-kadang juga ada di bawah kan begitu. Tren yang akhir-akhir ini kemudian menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo dan Partai Gerindra terus naik tentunya patut disyukuri. Jadi saya kira dalam 2 bulan terakhir ini terjadi pergeseran yang menarik di mana posisi Mas Ganjar yang biasanya leading kali ini digantikan oleh Prabowo Subianto. Walaupun harus digarisbawahi bahwa pertarungan antara 3 nama ini sebetulnya belum beranjak jauh ya. Bagi Pak Prabowo, yang penting bagaimana saat ini dan ke depan. Oke. Pak Noel sudah secara tegas menyatakan mendukung Pak Prabowo. Tentu kita akan menjelaskan ya, akan juga mengingatkan ke depan ya, seperti apa wanti-wanti Pak Prabowo. Kita tidak menyerang capres lain, partai lain. Oke. Mengutamakan persatuan ya Pak Noel Ya. dan menghindari perpecahan. Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati posisi teratas. Pada survei periode April 2023 tersebut, Prabowo unggul dalam simulasi terbuka, semi terbuka, hingga tertutup. Video player is loading. Close player survei dilakukan pada periode 12 sampai 17 April 2023. Dengan begitu, hasil survei belum mencerminkan elektabilitas Ganjar setelah diusung secara resmi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai capres pada Jumat 21 Maret. Dalam kategori top of mind, responden menjawab secara spontan siapa presiden yang akan dipilih jika pemilu dilakukan ketika survei tersebut berlangsung. Hasilnya, Menteri Pertahanan tersebut mendapatkan posisi teratas dengan memperoleh sebanyak 18,3% suara. Posisi kedua ditempati bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo dengan perolehan 16,2%. Sedangkan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat Anies Baswedan mengikuti di posisi ketiga dengan memperoleh 13,1%. Direktur LSI Jayadi Hanan mengungkapkan, dari data yang didapat terlihat persaingan di antara 3 nama teratas sangat ketat. Kalau kita lihat perbedaan angka untuk ketiga nama, perbedaannya dalam 2 kali margin of error alias ketat sekali. Kata Jayadi dalam pemaparannya, dikenal di YouTube LSI pada Rabu 3 Mei. Dalam paparannya, Jayadi menjelaskan sejak Januari hingga April 2023, Prabowo terus mengalami penguatan, sedangkan Ganjar mengalami penurunan dari Februari hingga awal April 2023, dan menguat kembali dari awal hingga pertengahan April 2023. Sementara Anies cenderung mengalami penguatan namun tidak setinggi yang dimiliki Prabowo. Kandidat lainnya mendapat selisih cukup jauh dari 3 nama teratas dan hanya mendapat suara kurang dari 5%. Kemudian untuk simulasi 34 nama semi terbuka, Prabowo kembali unggul dari 2 kompetitor utamanya. Ia mendapat 26,5% suara, diikuti Ganjar 24,9% dan Anies 19,8%. Pada posisi keempat dan seterusnya hanya memperoleh suara kurang dari 6%. Beberapa di antaranya yakni Ridwan Kamil di posisi keempat dengan 5,7%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,0%, Sandiaga Uno 1,6%, Mahfud MD 1,6%, Erick Thohir 1,2%, dan Khofifah Indar Parawansa 1,0%. Beberapa nama lainnya hanya memperoleh suara di bawah 1%. Posisi 3 besar dalam simulasi tertutup 10 nama masih menunjukkan hasil yang sama dengan simulasi lainnya. Prabowo memperoleh 28,3%, unggul tipis dari Ganjar 27,3%. Lalu diikuti Anies 21,0%, posisi 4 dan seterusnya ditempati RK 7,0%, AHY 2,8%, Sandiaga 2,3%, Erick Thohir 2,1%, Puan Maharani 1,1%, Erlangga Hartarto 0,7%, dan Muhaimin Iskandar 0,5%. Lalu simulasi 4 nama tertutup, Jayadi mengungkapkan, karena survei dilakukan sebelum penetapan Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung PDIP, sehingga dalam simulasi masih mencantumkan nama Puan Maharani.